warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Khairatul Nisa, saya Tasya Manda, Saya Usria Susanti Ramadhani. saya Teofani Tanggang. Di sini kami akan menampilkan video proses pembelajaran mengenai materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Video proses pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam yang diampu oleh Ibu Sri Haryati SPD MSI dan Ibu Fitri Aldresi SPD MSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa kita serap dengan mudah dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya, biar kita saling kenal. Soalnya kan kita baru di pertemuan ya. Iya, Yang malam Bu. kan nggak sama Ibu gurunya. Hari ini Ibu yang menggantikan Ibu Rosmanita. Oke, Ibu absensi dulu kalian ya. Iya, Bu. Tasya Manda, Hadir, Bu. Teofani Sitanggang, Hadir, Bu. Usria Susanti Ramadhani. Bu. Jumlahnya 16 orang di kelas ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Oke. Baik anak-anak semua, hari ini kita masuk lagi ke dalam bab baru, yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan Ibu udah bilang bahwasanya pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang materi ini. Nah, pasti anak-anak semua sudah baca kan? Sudah baca semua nih? Insya Allah. Oke anak-anak semua, coba perhatikan dua gambar pada media ini. Nah, apa yang bisa kalian amati dari dua gambar ini? Satunya layu, Bu. Satunya subur. Nah, kenapa dia bisa ada yang layu dan ada yang subur? Ada yang bisa menjelaskan? Sedikit aja. Silakan. Bisa jadi penyebabnya karena jenis tanahnya yang berbeda, Bu. Karena kan kalau jenis tanahnya berbeda itu berpengaruh sama perkembangan tumbuhan tadi. Oke, kalian bilang tadi kalau jenis tanahnya ini mempengaruhi tumbuhannya bisa layu bisa enggak. Nah, kira-kira jenis-jenis tanah apa aja sih yang bisa mempengaruhi tumbuhan ini tumbuh dengan subur dan tumbuhan ini dengan layu? Saya, Bu, Baik, Tasya Muanda, silahkan. tanah liat, Bu. Tanah liat. Jadi menurut Tasya, tanah liat ini ciri-cirinya seperti apa secara kasat mata? Tanah liat itu warna oranye ya, Bu. Terus teksturnya lebih halus dan menyerap air. Kenapa dia bisa menyerap air? Karena teksturnya tadi halus, Bu. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih Tasya. Saya, Bu, Silakan Teofani. yang saya tahu ada jenis pasir dan ciri-cirinya itu yang pertama itu dia mampu menyerap air karena dia itu bertekstur seperti butiran-butiran. Saya, Bu, tanah lempung. Ciri-cirinya Usria gimana tanah lempung nih? Itu perpaduan antara tanah liat dengan tanah pasir, dan tanah lempung ini kurang dapat menyerap air. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu terhadap jawaban yang diberikan Anda semua. Tadi kan kalian sudah menyebutkan 3 jenis tanah. Nah, Ibu di sini akan membawakan sampel pada tanah tersebut. Jadi kalian bisa merasakan langsung bentuknya, warnanya. Jadi kalian bisa memastikan apa betul nggak yang dibilang Ibu tadi gitu. Betul nggak yang menurut Ibu tadi, teori tadi. Nah, ini Ibu bawa 3 jenis sampel tanah. Yang pertama ada tanah liat, kemudian tanah pasir, dan tanah lempung. Nah, boleh Anda lihat dan rasakan ketiga jenis sampel pada tanah. Silakan. Oh, ini agak padat ya, Bu. Ini kayak bersiran. Jadi argumen yang Anda sebutkan tadi betul tidak sesuai sampel? Betul, Bu. Betul. Tanah liat? Warnanya oranye, Bu. Ya, Terus dia menyerap air, makanya dia bisa terbentuk kayak gini gumpal-gumpal. ya bagus. Kalau tanah pasir? Teksturnya, Bu, kayak butiran-butiran gitu dia, Bu. Halus gitu ya? Iya, Bu. Selanjutnya tanah lempung Usria. Usria tadi kan yang bilang nih. Bu, ini dia perpaduan antara tanah liat dengan tanah pasir. Kemudian dia juga kurang dapat mampu menahan air. Dia juga lebih bertekstur. Oke, jadi nanti kalau jumpa ketiga jenis tanah ini, kalian sudah dapat membedakannya? Sudah, Bu. Oke. Dari ketiga jenis sampel tanah yang sudah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa tanah ini merupakan lapisan permukaan bumi yang terdiri dari partikel mineral,
bahan organik, air, dan udara. Proses pembentukan tanah ini ada 4 Ananda semua. Yang pertama dia ini dari proses pelapukan. Siapa yang tahu? Pelapukan batuan. Ya, pelapukan batuan. Selanjutnya yang kedua itu pelunakan struktur tanah. Dari sudah gak adanya pelapukan batuan tadi dia melakukan pelunakan batuan nih. Nah selanjutnya yang ketiga dia tuh tumbuhan perintis. Kalian tahu lumut Ananda semua? Nah lebih besar lagi daripada lumut tuh. Itulah yang dinamakan tumbuhan perintis tadi. Nah yang keempat setelah dia menjadi tanah nih, dia akan melakukan proses penyuburan dengan matinya sisa-sisa organisme kayak hewan, tumbuhan di atas permukaan tanah. Jadi bahan organiknya tuh ada gitu. Jadi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, menurut Ananda, apakah Ananda ada pertanyaan? Silakan Tasya. Kan tadi Ibu udah menjelaskan pembentukan tanah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di awal ada 3 jenis tanah. Dari 3 jenis tanah tadi, apakah sama proses pembentukannya, Bu? Baik, Tasya, jawab pertanyaan yang bagus. Dari ketiga jenis tanah ini tentunya memiliki proses pembentukan yang berbeda-beda. Baik Anda semuanya, jadi di sini Ibu bawakan prosedur untuk kita melakukan sebuah eksperimen mengenai gunung berapi tadi. Oke? Setelah kalian lakukan, di sini lengkap nih Ibu buat dalam kerjanya, ada dan bahan. Jadi kalau kalian ingin melakukan eksperimen di rumah bisa juga. Nih kalian amati nanti hasil yang kalian dapat setelah melakukan eksperimen ini. Silakan dibaca dan dilihat. Makasih, Bu. Oke. Oke, setelah kita melakukan eksperimen tadi, di sini Ibu punya evaluasi untuk kalian semua. Kan udah lihat tadi kan, kemudian kita sudah sharing-sharing tadi nih, apa aja tentang tanah, pertanyaan dari Tasya, kemudian Ibu jawab. Nah, di sini Ibu ngasih evaluasi biar materi yang didapat ini dapat terserap sama kalian. Oke? Ini tugasnya Ibu kasih secara kelompok ya, bertiga satu kelompok. Teofani, Tasya, dan Usria. Ibu kasih waktunya ini 15 menit ya, cukup ya? Cukup, Bu. Oke, setelah itu kita tampilkan di depan, presentasikan. Iya, Bu. Silakan dikerjakan oleh kelompoknya. Bisa jadi karena bencana alam ya. Berarti ini seperti ini yang tadi ya, letusan gunung. Ya, semuanya berhubung waktunya sudah pas 15 menit dan sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman kelompok kalian tadi mengenai pencemaran tanah. Kelompok 1 maju, kelompok Tasya, Teofani, dan Usria. Baik, untuk presentasi pertama mengenai penyebab dari pencemaran tanah ini akan dijelaskan oleh Tasya Muada. Kepada Tasya Muada, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja penyebab dari pencemaran tanah tadi. Yang pertama yaitu pencemaran tanah ini bisa terjadi akibat bencana alam. Yang salah satu bencana alamnya yaitu letusan gunung berapi yang seperti kita lakukan di eksperimen tadi. Nah, di sini pencemaran tanah ini dapat berdampak positif dan negatif, di mana dampak positifnya bisa membentuk tanah lempung, kemudian dampak negatifnya mencemari tanah dengan berbagai bahan kimia, sehingga tanaman teracuni dan mengganggu aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah tersebut.
Nah, saya akan menjelaskan mengenai cara menanggulangi dari pencemaran tanah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, salah satu pencemaran tanah itu akibat dari letusan gunung berapi. Nah, ada beberapa upaya untuk menanggulangi resiko dan dampak dari letusan gunung berapi tersebut. Yang pertama yaitu ada pemantauan, yang kedua ada rencana tanggap darurat, dan yang ketiga ada zonasi bahaya, dan yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran. Demikianlah presentasi kami mengenai pencemaran tanah. Kurang dalamnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk yang meriah untuk kelompok 1. Oke, Anda semua, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Sangat bagus sekali jawabannya. Dan dapat disimpulkan materi hari ini mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Pembentukan tanah dari ketiga jenis tanah ini tentunya berbeda-beda ya. Nih, setelah kita eksperimen tadi kan, nih kalau tanah Lampung ini terbentuknya dari endapan abu vulkaniknya. Nah, kemudian tentunya tanah ini sangat berguna bagi makhluk hidup ya. Contohnya nih seperti sekarang ini, sekolah kita tanah ini bisa dibangun sekolahan ya kan, yang bisa kita gunakan untuk belajar. Kemudian bisa tempat tumbuhnya tumbuhan, tempat berkembangbiaknya hewan-hewan gitu ya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa materinya. Soalnya minggu depan kita akan melakukan ulangan semester. Oke. Nah, Anda semua, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilupakan materinya ya. Ya, Bu. Oke, tetap semangat Anda semua. Ya,